Halo semuanya, di video ini saya akan membahas analisis kesalahan pada jawaban soal UAS yang berhubungan dengan penjadwalan aktivitas dan jalur kritis. Berikut adalah soalnya. Tim Berita Liputan 7 ingin menyiapkan berita pengunduran diri menteri untuk tayang pukul 18.00 dimulai pukul 16.30. Pekerjaan, waktu dalam menit dan kendalanya tertera di tabel. Ada 7 aktivitas yang harus dilakukan dari A hingga G. Masing-masing aktivitas memiliki waktu pengerjaan atau durasi dan kendala, yaitu aktivitas mana yang harus selesai dulu sebelum aktivitas berikutnya dimulai. Contohnya, aktivitas C baru bisa dimulai jika A dan B selesai. Aktivitas F baru bisa dimulai jika C dan E selesai. Dan aktivitas G baru bisa dikerjakan setelah semua aktivitas A hingga F selesai. Adapun perintah dari soal tersebut adalah A. Buatlah jaringan aktivitas dan jalur kritis untuk menunjukkan berita siap sebelum 18.00. Dan B. Berdasarkan jaringan aktivitas, jelaskan secara konseptual mengapa 3 reporter dapat menyelesaikan A sampai F kurang dari pukul 18.00, sedangkan 2 reporter tidak bisa. Fokus pada identifikasi aktivitas paralel dan kebutuhan maksimum sumber daya sebagai kendala dengan aturan 1 reporter menyelesaikan pekerjaannya. Dapat dilihat jawaban mahasiswa untuk soal nomor 2A. Jaringan aktivitasnya dimulai dari A ke B, ke D, ke E, ke F, dan G, atau dari A ke C, ke F, ke G. Dengan jalur kritis A, C, F, G. Dan jawaban untuk nomor 2B, 3 reporter dapat menyelesaikan A sampai F tepat waktu karena 3 reporter ini dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bersamaan dan terdapat pada jalur kritis yang membuat pekerjaan selesai karena pekerjaan sebelumnya juga selesai. Sedangkan 2 reporter tidak bisa karena 2 reporter tidak bisa melanjutkan aktivitas berikutnya sebelum menyelesaikan aktivitas sebelumnya. Sekarang mari kita lihat jawaban mahasiswa pada gambar di samping. Pada gambar ini, mahasiswa hanya menggambar satu jalur utama, yaitu A ke C, ke F, ke G. Dari sinilah letak kesalahan pertama. Aktivitas B, D, dan E tidak dimasukkan ke dalam jaringan. Padahal dari soal, aktivitas-aktivitas ini sangat penting dan juga mempengaruhi aktivitas akhir yaitu G. Kesalahan kedua ada pada hubungan antara aktivitas. Di dalam gambar jawaban mahasiswa, aktivitas B terlihat tergantung pada A. Ini salah. Menurut soal, B tidak punya kendala apapun. Artinya, bisa langsung dimulai pukul 16.30 tanpa menunggu aktivitas lain. Lalu, aktivitas C digambarkan hanya tergantung pada A, padahal sebenarnya C hanya bisa dilakukan setelah A dan B selesai. Kesalahan ketiga terletak pada penentuan jalur kritis. Mahasiswa menyimpulkan jalur kritisnya adalah A, C, F, G dengan total waktu 80 menit. Tapi ini tidak cukup akurat. Kenapa? Karena jalur lain seperti B, D, G atau A, F, G juga memiliki durasi 80 menit. Artinya mahasiswa hanya menghitung satu jalur saja dan tidak membandingkan semua jalur yang mungkin. Jadi bisa disimpulkan bahwa logika mahasiswa pada jawaban digambar keliru karena 1. Mengira semua aktivitas dimulai dari A, padahal tidak. Kedua, tidak memahami bahwa beberapa aktivitas bisa berjalan bersamaan atau paralel. Ketiga, tidak mempertimbangkan bahwa setiap aktivitas punya ketergantungan masing-masing. Dan keempat, hanya fokus pada satu jalur sehingga jalur kritis dihitung secara tidak lengkap. Analisis kesalahan jawaban nomor 2B. Pertama, mengira semua aktivitas bersifat linear.
Kedua, mahasiswa mungkin membayangkan aktivitas A, B, C, dan seterusnya sebagai urutan satu jalur tunggal. Padahal pada kenyataannya banyak aktivitas yang berjalan paralel dan saling tergantung secara tidak langsung. Dan analisis kesalahan ketiga mengabaikan logika pembagian tugas dan waktu. Mahasiswa tidak menyusun tabel waktu atau timeline aktivitas untuk melihat konflik waktu. Tanpa memvisualisasikan jadwal masing-masing aktivitas, mahasiswa jadi gagal melihat bahwa dengan hanya 2 reporter, ada aktivitas yang bertabrakan waktu dan tidak bisa dikerjakan bersamaan. Apa itu paralelisme? Paralelisme artinya 2 atau lebih aktivitas bisa dilakukan secara bersamaan selama tidak saling tergantung. Misalnya, aktivitas A dan B bisa dimulai pukul 16.30 bersamaan karena B tidak tergantung pada A. Setelah A selesai, bisa langsung lanjut ke E, dan setelah B selesai, bisa lanjut ke D. Lalu, C baru dimulai jika A dan B sudah selesai. Inilah kenapa gambar jawaban salah. Mahasiswa tidak memanfaatkan potensi kerja paralel sehingga solusi jadi tidak efisien. Dapat dilihat untuk jawaban benar soal nomor 2A, jaringan aktivitasnya dimulai dari A dan B. Untuk jalur A, kemudian ke E, ke C, ke F, ke G, dan jalur B dari B ke C, ke F, ke G, dan dari B ke D, ke G. Dengan jalur kritis A, C, F, G. Analisis jawaban benar pertama, jaringan ini disusun dengan mengikuti seluruh ketergantungan atau dependensi yang tertera dalam soal. Misalnya, aktivitas A dan B dapat langsung dimulai bersamaan sejak pukul 16.30. Aktivitas C hanya bisa dimulai setelah A dan B selesai. Aktivitas D menunggu selesainya B. Aktivitas E menunggu selesainya A. Aktivitas F dapat dimulai setelah C dan E selesai, dan aktivitas G adalah aktivitas akhir dimulai setelah D dan F selesai. Disinilah pentingnya dicatat, tidak semua aktivitas harus menunggu A untuk bisa dimulai. Aktivitas B bisa dimulai tanpa ketergantungan pada A, dan bahkan berjalan paralel dengan A. Hal ini menunjukkan bahwa proses kerja tidak bersifat linear dan bisa dipecahkan secara efisien sesuai struktur ketergantungan. Ini adalah bentuk penerapan logika paralelisme aktivitas yang benar. Kedua, dari hasil perhitungan tersebut, jalur kritis proyek ini adalah A, C, F, G dengan total durasi 85 menit. Dimulai dari pukul 16.30 dan berakhir tepat pukul 17.55. Jalur ini tidak memiliki kelonggaran waktu dan harus dilakukan tepat sesuai jadwal. Kesimpulan, jawaban ini benar karena 1. Mengikuti semua ketergantungan antar aktivitas. 2. Tidak memaksakan semua aktivitas dimulai dari A. 3. Menghitung waktu maju dan mundur secara konsisten. 4. Mengidentifikasi jalur kritis dengan akurat. Dan 5. Menerapkan logika paralelisme untuk efisien waktu dan sumber daya. Dengan pendekatan ini, pekerjaan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga membagi beban kerja secara adil dan efektif tanpa membuang waktu. Nomor 2B. Kondisi dengan reporter tepat waktu. Bila ada 3 orang reporter, pekerjaan dapat dibagi secara paralel sebagai berikut. 1. Reporter 1 mengerjakan A dari 16.30 sampai 16.45, lalu lanjut ke E dari 16.45 sampai 17.10. Kedua, reporter 2 mengerjakan B dari 16.30 sampai 16.50, lalu lanjut ke D dari 16.50 sampai ke 17.30. Reporter ketiga menunggu hingga A dan B selesai, lalu mengerjakan C dari 16.50 sampai ke 17.15. Kemudian lanjut ke F dari 17.15 sampai 17.35. Setelah aktivitas F dan D selesai, maka aktivitas G dapat dimulai pukul 17.35.
dan selesai pukul 17.55, masih dalam batas waktu tayang. Kesimpulan, dengan 3 reporter, aktivitas dapat dijalankan secara paralel tanpa saling menunggu sehingga semuanya selesai tepat waktu. Sedangkan jika kondisi dengan 2 reporter tidak tepat waktu. Namun, bila hanya ada 2 reporter, maka aktivitas tidak bisa dibagi paralel secara penuh. Akan terjadi penumpukan tugas, misalnya reporter 1 mengerjakan A dari 16.30 sampai 16.45, lanjut ke E dari 16.45 sampai 17.10, lalu ke C 17.10 sampai 17.35. Reporter 2 mengerjakan B dari 16.30 sampai ke 16.50, lanjut ke D dari 16.50 sampai ke 17.30, lalu ke F 17.30 sampai 17.50. Akibatnya, aktivitas F yang sangat krusial terlambat dimulai karena menunggu C selesai, yang pada gilirannya membuat aktivitas G baru bisa dimulai setelah 17.50 dan selesai pukul 18.10, yaitu melebihi waktu tayang. Kesimpulan, dengan 2 reporter, aktivitas tidak bisa dilakukan paralel secara efisien, sehingga terjadi keterlambatan karena menunggu giliran. Inti dari penjelasan ini adalah pada konsep paralelisme dan batas maksimum sumber daya. 3 reporter memungkinkan aktivitas-aktivitas independen dilakukan secara bersamaan sesuai logika paralelisme pada jaringan kerja. Sementara 2 reporter saja tidak cukup karena mereka harus menyelesaikan satu tugas sebelum lanjut ke yang lain. Ketika aktivitas-aktivitas krusial saling menunggu, maka jadwal akan mundur dan melewati batas waktu tayang pukul 18.00. Terima kasih. Semoga penjelasan ini bisa membantu untuk lebih memahami cara menyusun jaringan aktivitas dan menentukan jalur kritis dengan benar dalam mata kuliah permodelan riset operasi.